محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Mie samyang haram atau tidak? Aslinya setiap yang bisa dikonsumsi itu halal. Yang bisa dimakan itu aslinya halal. Kecuali ada nas yang bilang itu haram. Kayak babi, anjing, kemudian darah, bangkai. Paham tidak? Kemudian ada binatang-binatang yang giginya itu gigi taring. Seperti singa punya gigi taring. Singa, harimau. Kemudian kalau burung yang punya cakar yang tajam. Cakar yang tajam. Sekarang mie samyang yang mie Korea itu halal atau tidak, tinggal dilihat bahan terbuat dari apa. Kalau belum ada yang bisa memastikan kalau barangnya itu terbuat dari sesuatu yang haram, terus yang membuat itu adalah bukan orang Islam, maka tidak bisa disebut makanan itu haram. Tetapi syubhat itu dimakan makruh, haram tidak. Haram tidak. Kalau seandainya ada media yang hanya media informasi katanya, itu juga tidak menyebabkan makanan itu jadi haram. Jadi fatwanya masih boleh dimakan. Cuma tadi itu syubhat alias makruh. Takwanya ditinggalkan, jangan dimakan. Nah, setelah dipastikan bahwa salah satu bahan bakunya terbuat dari yang haram, lalu tanpa ragu itu karena najis, maka haram dimakan. Apapun makanan itu. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi masih hidup, beliau dikirimkan makanan yang dibuat oleh orang Nasrani dari Syam sana itu. Paham tidak? Yang membuat orang kafir. Tapi Nabi makan. Dari situ ulama menjelaskan bahwa tadi itu seperti yang apa yang saya sampaikan. Jadi makanan tersebut belum bisa dikatakan haram. Terus kenapa Nabi makan? Padahal kan yang syubhat itu sebaiknya ditinggalkan daripada dimakan. Kejawabannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau datang untuk menjelaskan syariat. Maka terkadang syariat itu yang tidak mencoreng kenabian dan kerasulan beliau itu, maka beliau sendiri yang eksekusi. Ya Allah pakai beliau sebagai contoh dalam mengamalkan itu syariat. Tetapi kalau untuk menjelaskan hukum itu, kalau Nabi yang dipakai atau Nabi yang disuruh untuk amalkan itu, untuk terjun ke situ, terus dengan terjunnya beliau, kenabian dan kerasulan beliau tercoreng, alias di situ ada dosanya itu, maka bukan Nabi yang dipakai sahabat untuk menjelaskan bagaimana hukum li'an, bagaimana hukum jihar, bagaimana cara merajam bagi orang yang sudah menikah, laki-laki maupun perempuan, na'udzubillah, terus berzina. Terus syarat-syaratnya untuk subutnya mereka itu telah berzina, maka tentu mereka itu hukumannya kan dirajam. Maka dalam menjelaskan hukum seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pakai nabinya, tetapi yang dipakai itu adalah sahabat. Setelah itu sahabat bertobat, kemudian meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan kesan buruk, tetapi meninggalkan kesan baik sampai hari kiamat. Jadi namanya itu tetap harum. Di dunia harum, di akhirat juga harum. Jelas sih, hal ini juga usul tadi yang saya jelaskan di awal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Dialah zat, yakni Allah, yang menciptakan khalaqa lakum. Lam di sini lin nafi. Lin nafi.
Dialah zat yang menciptakan seluruh apa yang ada di bumi lakum, bermanfaat bagi kamu. Jadi aslinya itu setiap ciptaan Allah itu ada manfaat, kecuali Allah sendiri bilang jangan dimakan, mudorot, jangan dimakan, berbahaya. Jadi hukum aslinya itu. Jelas ya. Nah jadi mie tadi itu ya saya tidak tahu bahan bakunya terbuat dari apa. Nah, kalau tidak ada informasi bahan bakunya terbuat dari yang najis, maka sebaiknya tidak dimakan. Kalau dimakan tidak berdosa, makruh. Kalaupun dimakan belum ada kepastian bahwa itu halal atau haram, maka tetap tidak berdosa, cuma akan berpengaruh ke rohani. Kalau bahannya itu terbuat dari yang haram. Sebelum ada berita, kita sudah makan. Sebelum ada penelitian yang konkret yang pasti bahwa terbuat dari haram salah satu bahannya itu, paham tidak? Terus kita sudah makan, maka tidak berdosa, makruh hukumnya, cuma akan berpengaruh ke rohani. Untuk membersihkan rohani, banyak istighfar lagi, banyak zikir lagi, baca Quran, tobat. Nah, kalau sudah dipastikan bahwa ada salah satu bahannya terbuat dari haram, tidak boleh lagi dimakan. Dan hal ini, hukum ini berlaku bagi setiap makanan itu. Setiap makanan, setiap kue, setiap masakan, dan seterusnya. Semoga bermanfaat.